Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alifah Syarif yang akan jadi host kali ini, host podcast Departemen Akuntansi PPA FEB UI, podcast mengenai literasi keuangan untuk BUMDes dan UMKM. Nah, BUMDes sendiri, Badan Usaha Milik Desa, sebenarnya adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan juga pemerintah desa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Nah, sekarang saya mempunyai dua narasumber bersama saya. Kali ini adalah Ibu Desti Fitriani dan juga Bapak Yusuf Kalihato. Ibu Desti Fitriani sendiri adalah dosen akuntansi PPA FEB yang juga merupakan seorang peneliti yang pernah meneliti tentang akuntabilitas dana desa dan kaitannya dengan pengembangan desa dan pemberdayaan desa. Beliau baru saja menyelesaikan studi S3 PhD-nya di Universitas Malaysia. Dan Bapak Yusuf Kalihato adalah Direktur BUMDes Megamendung Jaya di Desa Megamendung, betul ya Pak? Nah, selamat siang Bapak sama Ibu. Selamat siang Pak Ale. Gimana Ibu, Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini nih, kita mau sharing-sharing nih Bu, Pak, untuk terkait dengan BUMDes dan juga praktikalnya di BUMDes Megamendung Jaya sendiri. Sebenarnya supaya untuk literasi keuangan bisa memberikan insight kepada pelaku dan praktisi sendiri bagaimana tentang BUMDes itu sendiri. Nah, sebelum ke Bapak, saya ke Ibu Desti dulu. Bu, sebenarnya Bu, gimana sih Bu konsep model bisnis dari BUMDes itu sendiri dan apa perbedaannya dengan entitas usaha lainnya gitu, terkait koperasi swasta, yayasan koperasi lain? Baik, terima kasih Mbak Ale. Jadi kalau kita berbicara tentang BUMDes ini tidak lepas dari sejarahnya. Dulu ada Undang-Undang Desa tahun nomor 6 tahun 2014 yang mengamanahkan dan memberikan sekaligus otonomi yang penuh kepada pemerintah desa untuk menata kelolakan administrasi pemerintahannya, berikut juga dengan pemberdayaan ekonominya. Nah, wadahnya adalah Badan Usaha Milik Desa gitu ya. Nah, Badan Usaha Milik Desa ini memang memiliki suatu karakteristik yang unik ya, yang kita nggak temukan itu di korporasi swasta gitu ya, atau kemudian koperasi atau bahkan yayasan ya. Karena kalau korporasi swasta itu orientasinya adalah pada pencarian laba gitu kan. Kalau untuk yayasan itu sebaliknya adalah untuk mencari amal gitu ya. Nah, jadi sedangkan koperasi memang selain mencari keuntungan juga ada charity di dalamnya, tetapi masalahnya kemanfaatannya itu kalau koperasi sesuai dengan anggaran dasarnya memang ditujukan kepada anggota, terbatas kepada anggota. Nah, BUMDes ini sendiri dia adalah suatu entitas yang memiliki orientasinya itu dua. Ini berdasarkan hasil riset kami yang menemukan bahwa dual orientation ini yang sangat kental di BUMDes, di mana BUMDes ini memiliki orientasi untuk mencari laba sekaligus sosial. Dan kemanfaatannya itu tidak terbatas kepada anggota, tidak ada keanggotaan di dalam BUMDes karena memang manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat seluruhnya ya tanpa ada batasan. Jadi ini yang membuat dia itu model bisnisnya spesial, beda dari yang lain. Oke. Jadi kalau sebenarnya sebagai investasi sosial, fungsi apa saja sebenarnya yang dijalankan BUMDes, Bu? Jadi BUMDes itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kohesi nilai-nilai sosial di masyarakat. Jadi dalam dia melaksanakan bisnisnya itu tidak lepas dari kewajiban dia untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat di sekitarnya. Apakah ada orang-orang yang miskin, hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan untuk makan hari itu saja mereka masih berpikir gitu ya. Nah, siapa yang harus turun tangan di situ? BUMDes sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah desa lah yang mengemban tugas tersebut. Sehingga kepedulian terhadap kondisi di lingkungan sosial masyarakat, serta ketika dia berbisnis pun, nah ini karakteristiknya BUMDes yang berbeda ya. Dia itu tidak boleh mematikan bisnis yang ada di sekitarnya. Jadi dia tidak menjadi direct competitor gitu ya bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di lingkungan sekitar, di desa, tetapi dia yang berperan untuk mengkonsolidasikan, mengagregasikan, membesarkan gitu ya. Atau kalau memang di situ ada kebutuhan yang belum bisa dilayani oleh usaha yang ada di desa saat ini, ya disitulah BUMDes bisa berperan di dalamnya gitu kan. Jadi filosofinya seperti itu gitu ya. Bukan menjadi pesaing langsung dari usaha masyarakat, tetapi menjadi mitra kolaborasi yang membesarkan dan menyediakan apa yang saat itu belum bisa disediakan. Oke. Nah,
sekarang saya ke prakteknya dulu nih Bu, saya mau nanya ke Pak Yusuf. Nah Pak, saya lihat Pak di website Bumdes Mega Mendung Jaya itu banyak banget Pak produk ini bisnisnya, ada kopi, ada produk kopi, produk madu, lalu edukasi wisata, agrowisata, banyak banget, saya sampai takjub loh Pak. Karena saking banyaknya ini bisnisnya. Sebenarnya Pak di Bumdes Mega Mendung Jaya sendiri pada saat mengidentifikasi bisnis gitu Pak, itu lalu dituang ke dalam perencanaan itu bagaimana Pak? Nah, kalau untuk Bumdes Mega Mendung sendiri, kita mulai dari perencanaan dan kami berdiri di masa pandemi 2020 sesuai amanat yang dari Bu Desti bilang. Pertama, kami tidak boleh jadi pesaing bagi masyarakat. Yang keduanya, manfaat sosialnya. Makanya kami pilih unit usaha pertama atau jenis usaha yaitu klinik kesehatan. Nah, ternyata si klinik kesehatan ini di desa kami itu sangat bermanfaat bagi warga. Dan untungnya yang tadi Bu Desti bilang di kita keduanya ada. Selain sisi bisnis, kita ada sisi sosial. Kenapa seperti itu? Klinik yang kami miliki ini klinik kolaborasi gitu. Kolaborasinya ditambah sama nilai tambahnya beda. Klinik umum di pasaran Mega Mendung itu 100.000, di kami hanya 50.000. Jadi si masyarakat itu bukan hanya mendapatkan sehat, tapi mendapatkan menghemat uang 50% dari yang 100.000 biasanya mereka belanjakan untuk di bidang kesehatan. Oke. Nah Bu, secara konseptual nih Bu, saya kembali ke ide dulu ya Pak. Secara konseptual sebenarnya bagaimana sih Bu pendekatan dari ide bisnis ini supaya kita dari pelaku yang lain tuh bisa menggali ide bisnis itu gimana? Iya, kalau dari tadi ceritanya Pak Yusuf ya, kalau saya sebutnya Kang Yusuf ya, Iya betul, Bu Muhammad. Kang Yusuf ini kenapa saya ajak dalam diskusi ini karena sangat menarik. Jadi usaha Bumdes Mega Mendung Jaya ini adalah tidak cuma survive di saat pandemi, tapi juga thriving. Kan dia bangkit gitu ya. Ini adalah suatu anomali ya yang saya rasa penting untuk bisa menginspirasi teman-teman Bumdes. Bahwasanya ide bisnis itu memang bisa berangkat dari mana saja gitu ya. Yang dicontohkan tadi malah berangkat dari kendala malahannya. Ada pandemi, ada masalah gitu ya. Jadi pemicunya adalah justru karena ada masalah yang di situ tidak dipandangnya masalah sebagai suatu permasalahan gitu ya yang kita cuma bisa berkeluh kesah, tetapi justru di balik itu ada potensi bisnis loh yang ternyata bisa dimanfaatkan. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita melihat apakah peluang bisnis apa nih yang bisa kita kelola gitu ya. Dari permasalahan ternyata bisa. Atau bisa juga kita melihat dari pendekatan permintaan. Katakan ada di situ jasa atau produk apa yang memang dibutuhkan tapi saat itu belum ada gitu ya, bisa ditawarkan oleh usaha setempat gitu ya. Atau kalaupun ada mungkin masih sifatnya belum memuaskan gitu ya. Nah ini saya punya cerita menarik nih dari hasil kunjungan saya dalam riset juga ya ke teman-teman Bumdes di Provinsi NTB. Itu juga ada Bumdesnya itu ada di kaki Gunung Rinjani gitu ya, di Desa Senaru. Dia juga berangkat membentuk ide untuk usaha di Bumdesnya itu berawal dari permasalahan gitu ya, permasalahan dan ada permintaan. Bahwa di situ tuh mereka masalahnya adalah berebut sumber mata air di desa. Dan itu diperebutkan oleh 10 dusun yang ada di sana. Dan masalahnya ketika itu diperebutkan dan ketika misalnya yang menguasai adalah dusun A. Nah, untuk dusun B, D, C dan seterusnya mereka sulit untuk mendapatkan akses air. Artinya ya sisa-sisanya aja lah gitu ya. Kalau enggak ya itu adalah penderitaan kalian ya. Setiap tahun seperti itu sampai akhirnya menimbulkan satu konflik sosial. Konflik sosial bahkan konflik keamanan ya, karena sampai menimbulkan benturan antar warga, benturan yang fisik yang mengancam nyawa. Dan akhirnya kemudian itu menjadi satu pemicu gitu ya. Akhirnya desa sepakat untuk mengambil alih mata air ini dan kemudian ini dijadikan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Nah itulah jadi turning masalah menjadi satu peluang gitu ya. Ternyata bisa seperti itu dan bahkan sekarang tidak hanya permasalahan sosial yang diselesaikan gitu dengan keberadaan Bumdes, potensi ekonominya pun jadinya ada gitu ya. Itu salah satu. Kemudian pendekatan penawaran juga kita bisa lihat dari tren yang ada saat ini, karena apa sih yang lagi digemarin gitu ya oleh masyarakat. Kita juga mungkin bisa ikut ya dengan bisnis yang serupa, tapi kita tambahkan apa yang jadi karakteristik khas kelebihan kita dibanding yang lain gitu kan. Kemudian kita juga selalu mendengar masukan dari konsumen, kemudian juga mungkin melakukan uji coba. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Oke, saya kembali ke Pak Yusuf ya Bu. Pak Yusuf, gimana nih Pak Bumdes Mega Mendung Jaya sendiri mengukur potensi bisnisnya yang kemudian direalisasikan dan dituang ke dalam perencanaan?
seperti yang tadi Bu Desti bilang, apapun yang terjadi kita harus bisa menyiapkan. Kalau kami sih melakukan melalui SWOT itu, kita cari apa sih masalah, terus solusinya di mana, kita buat perencanaan di sana. Ternyata itu manfaatnya cukup terasa bagi BUMDes Megamendung. Ketika memang klinik diputuskan bidang usaha pertama, itu kejadian gitu, melalui SWOT yang sederhana itu kita bikin, akhirnya si klinik ini malah jadi lokomotif untuk dua gerbong lain. Kita mulai memang dari bidang kesehatan, dan di masa pandemi pada waktu itu sangat dibutuhkan. BUMDes yang lain tiarap, kami malah bisa jalan-jalan ke sana sini dan berlanjut ya, dan bisnis lain menjadi terangkat akhirnya. Si klinik ini jadi lokomotif untuk dua gerbong lain. Oke. Nah, Ibu sendiri Ibu, kalau sebenarnya cara untuk mengukur potensi bisnis itu gimana? Jadi ketika kita berbicara tentang suatu peluang bisnis, itu yang harus kita ingat adalah peluang itu harus bisa diukur. Berapa potensi dia bisa mendatangkan pendapatan ya kepada desa dan BUMDes gitu ya. Nah seringkali kalau kita berdiskusi tentang potensi desa, ya untuk meyakinkan karena kan BUMDes ini, pengurus BUMDes itu harus punya mindset sebagai seorang pengelola, manajemen gitu ya, yang dia tuh harus bisa meyakinkan si calon investornya. Dalam hal ini kan katakan yang terdekat adalah pemerintah desa, bahwa ini loh yang layak untuk didanai karena dia bisa menghasilkan, mendatangkan pendapatan atau bahkan untung gitu ya. Nah, cara mengukurnya ada rumusannya ya. Yang pertama adalah kita harus bisa tentukan dulu target pasar kita siapa, gitu ya. Target pasar kita itu siapa? Tadi setelah Yusuf tadi cerita analisis SWOT ya, analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dari situ kemudian kita bisa berancang-ancang ini kira-kira kita mau bisnis apa gitu ya. Kita kemudian targetkan siapa sih sebenarnya yang mau menjadi target market kita gitu ya. Target market kita katakan kalau mau bikin usaha klinik kesehatan mungkin kira-kira kita lihat di desa itu ada nggak gitu ya yang melakukan bisnis yang serupa gitu kan. Nah kalau target pasar sekaligus biasanya kita lihat pesaing ya, dan pesaing ya. Oh ternyata di situ hanya ada satu klinik saja gitu ya yang menyediakan jasa layanan kesehatan, termasuk misalnya waktu itu layanan swab untuk yang COVID dan seterusnya. Tetapi ada celah di situ di mana klinik yang ada itu jam operasinya terbatas dan itu milik tentara ya Kang ya. Sehingga warga mungkin segan gitu ya untuk datang ke sana karena ya tahu sendirilah kalau tentara kan SOP-nya ketat ya, harus meninggalkan ID card dan seterusnya. Nah, dan harganya pun cukup lumayan tinggi gitu ya. Dan BUMDes menginginkan ini targetnya adalah warga desa gitu ya. Hampir katakan semua produk warga desa itu menjadi targetnya dia yang membutuhkan jasa layanan kesehatan dan harganya pun berbeda. Nah, itu diferensiasinya ada di situ. Harganya berbeda dengan yang ditawarkan oleh klinik yang sudah ada. Klinik yang umum lah di sana. Betul. Dan kemudian yang kedua adalah jangan lupa tetapkan pangsa pasar kita. Kalau target market kita adalah warga desa, kami tidak ada batasan usia ya. Orang sakit bisa umur berapapun, sampai dari anak bayi sampai lansia. Tapi kemudian target kita berapa? Nah, sebagai pemula dalam pelaku bisnis, saya selalu menyarankan gunakan skenario pesimistis dulu. Jangan yang terlalu optimistis, karena kita adalah pemain baru, kita harus tes dulu pasarnya ya. Nah, jadi kita target berapa persen sih dari warga desa itu yang kira-kira akan menggunakan jasa kita karena kita pemain baru. Saya katakan 20% lah gitu ya yang akan menggunakan klinik kita. Nah, kemudian berikutnya adalah tentukan harga. Harganya mau berapa gitu ya. Layanannya apa dan harganya berapa. Baru kemudian yang keempat adalah kita perkirakan dalam 1 tahun itu kira-kira dari setiap orang yang akan menggunakan layanan kita itu akan berapa kali ya dia akan bolak-balik menggunakan pelayanan kita. Nah, itu yang kita sebut dengan rumus menghitung potensi pendapatan atau potensi usaha. Nah, jadi potensi usaha itu diukur dari kita mengalihkan tadi target market kita ada berapa, katakan warga desa itu ada 2.000 orang misalnya, kemudian pangsa pasar yang kita bidik misalnya yang menjadi konsumen kita sekarang kita pemula adalah 20%, berarti 2.000 kali 20%, kali harga layanannya itu rata-rata berapa, kemudian kali frekuensi pemakaian. Itu secara sederhananya yang 4 faktor itu yang akan bisa kita hitung, dan ketika kita berargumen dengan calon investor itu lebih meyakinkan ya ketimbang kita hanya
menceritakan secara naratif potensi dan sebenarnya tanpa kita bisa mengatakan ini loh dalam 1 tahun kita punya potensi pendapatan sekian. Hak semuanya harus by data ya Bu? By data harus bisa dihitung ya kan? Karena kalau nggak bisa meyakinkan. Iya betul. Luar biasa nih Bu insight-nya dari Bapak dan juga dari Ibu sendiri. Nah, sesi kita yang pertama ini kita sudahi dulu karena lumayan untuk waktunya dan juga para pendengar semua yang mungkin teman-teman bisa istirahat dulu, take a break sejenak untuk mengistirahatkan matanya. Semoga teman-teman para praktisi dari pelaku UMKM dan BUMDes sendiri itu bisa mengambil manfaat di sesi kita kali ini. Kita sudahi dulu di sesi pertama, nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Saya Alif Syarif bersama Bu Desti Fitriani dan Bapak Yusuf Soliatul. Kami undur diri. Assalamualaikum.